Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bu dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Roberta Pestumorang dengan NPM 22120111231 yang dimana di sini saya akan mempresentasikan secara singkat hasil analisis putusan tentang kepailitan yang sudah saya ambil. Untuk putusan yang saya ambil adalah putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1274K garing PDT Sus Pailit garing 2017, yaitu kepailitan CV Timbul Jaya Perkasa atas gugatan PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk dan CV Tugu Kenangan. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan memulai dengan kronologis perkara kepailitan yang terjadi dalam putusan ini. Jadi perkara kepailitan yang menjadi objek analisis ini bermula dari hubungan kreditur dan debitur antara PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan CV Tugu Kenangan sebagai kreditur dengan CV Timbul Jaya Perkasa sebagai debitur. Nah, jadi pada tahun 2009, CV Timbul Jaya Perkasa memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, yaitu sebesar 10 miliar yang dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan di Cirebon. Namun, seiring berjalannya waktu, debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang tersebut. Nah, jadi utang pokok beserta bunga dan denda akhirnya menumpuk hingga mencapai total 15,6 miliar. Nah, selain itu, CV Timbul Jaya Perkasa juga memiliki kewajiban kepada CV Tugu Kenangan sebesar 1,56 miliar berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Jadi ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang-utang tersebut menyebabkan kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oke, apa sih yang menjadi alasan permohonan kepailitan? Teman-teman semuanya, dalam putusan ini, permohonan pailit yang diajukan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan CV Tugu Kenangan didasarkan pada fakta bahwa CV Timbul Jaya Perkasa ini memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dilunasi. Nah, secara hukum, permohonan ini berlandaskan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal 2 kreditur dan tidak mampu untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Nah, dalam perkara ini debitur memiliki utang kepada 2 kreditur utama, yaitu PT Bank Negara Indonesia dan CV Tugu Kenangan, serta kreditur lain yang juga mengajukan tagihan. Nah, jadi upaya hukum ini juga didukung oleh bukti-bukti tertulis berupa perjanjian kredit, surat penagihan dan putusan pengadilan sebelumnya yang menguatkan adanya kewajiban debitur. Nah, dengan demikian permohonan pailit diajukan sebagai langkah hukum untuk melindungi hak kreditur dan memastikan penyelesaian utang secara adil dan kolektif melalui mekanisme kepailitan ini, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah apa sih yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus ini? Nah, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal penting. Yang pertama, hakim menilai bahwa syarat formil dan material untuk menyatakan pailit telah terpenuhi, yaitu adanya minimal 2 kreditur dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, hakim menegaskan bahwa asas ne bis in idem yang melarang perkara yang sama diajukan 2 kali tidak berlaku dalam konteks kepailitan selama utang belum dilunasi, sehingga gugatan sebelumnya tidak menghalangi permohonan pailit ini. Nah, yang ketiga adalah hakim menerapkan prinsip lex specialis derogat legi generali yang berarti Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum khusus mengesampingkan ketentuan
hukum perdata umum dalam penyelesaian sengketa piutang. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur dan menyatakan CV Timbul Jaya Perkasa dalam keadaan pailit. Nah, apa sih yang menjadi akibat hukum dalam putusan ini? Nah, putusan pailit ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi berbagai pihak. Nah, jadi dia bagi debitur seluruh harta kekayaan CV Timbul Jaya Perkasa menjadi harta pailit yang dikelola oleh kurator yang diunjuk oleh pengadilan. Nah, debitur kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai asetnya sendiri selama proses kepailitan itu berlangsung. Bagi kreditur, putusan ini memberikan kepastian hukum untuk untuk menagih utang melalui mekanisme kolektif di mana pembayaran utang dilakukan secara profesional berdasarkan hasil likuidasi aset harta pailit. Jadi kreditur juga harus mengajukan tagihan mereka kepada kurator untuk diverifikasi dan dimasukkan dalam daftar tagihan. Nah, sementara itu bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan debitur, putusan ini memungkinkan kurator untuk membatalkan transaksi yang merugikan harta pailit jika dilakukan sebelum putusan pailit. Namun perjanjian-perjanjian sah dan tidak merugikan harta pailit tetap berlaku, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari kurator itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, dalam putusan ini tadi saya sudah menjelaskan mulai dari kronologis tentang putusan ini. Saya juga sudah membacakan alasan permohonan kepailitan, juga sudah membaca dan menjelaskan pertimbangan majelis hakim dan juga mengenai akibat hukum putusan, dan sekarang adalah saya langsung saja masuk ke penutup. Jadi putusan Mahkamah Agung nomor 1274K garing PDT Sus Pailit garing 2017 ini memberikan penegasan penting mengenai penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Nah, melalui putusan ini, prinsip-prinsip dasar kepailitan seperti syarat adanya minimal 2 kreditur dan utang yang telah jatuh tempo ditegaskan secara konsisten. Nah, selain itu, putusan ini menegaskan bahwa hukum kepailitan hukum kepailitan dalam hal ini adalah sebagai hukum khusus memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum perdata umum dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Dampak hukum dari putusan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga memastikan proses penyelesaian utang dilakukan secara adil dan transparan melalui mekanisme kepailitan. Jadi dengan demikian, putusan ini menjadi rujukan kepastian hukum di bidang hukum dagang dan kepailitan. Teman-teman semuanya, saya tadi sudah mempresentasikan mengenai analisis yang sudah saya tulis berdasarkan hasil dari putusan Mahkamah Agung nomor 1274 garing PDT Sus Pailit garing 2017. Demikian presentasi yang sudah saya paparkan melalui hasil tulisan saya. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan, karena di sini saya juga masih menjadi mahasiswa yang selalu belajar dari kesalahan, dan saya akan selalu berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.